TMB Lovers, selamat malam semuanya. Dalam Yosua pasal 6 diceritakan tentang umat Israel yang baru saja mengalami kemenangan besar melawan kota yang besar dan kuat, yaitu Yeriko, yang secara prediksi seharusnya mereka tidak bisa mengalahkan Yeriko. Tetapi karena campur tangan Tuhan yang kuat, maka mereka bisa menang melawan kota Yeriko. Tapi kalau kita melihat masuk pada pasal yang ke-7, hal yang berkebalikan terjadi. Mereka malah kalah melawan kota yang sangat kecil yang bernama Ai. Mengapa demikian? Alkitab mencatat penyebabnya adalah ada dosa di antara mereka. Seorang di antara mereka yang bernama Akhan mengambil emas-emas, mengambil barang-barang berharga dari kemenangan atas Yeriko yang seharusnya dimusnahkan. Jadi dia melanggar firman Tuhan, sehingga Tuhan tidak bisa menyertai orang-orang Israel lagi. Pelajaran apakah yang bisa kita tarik dari peristiwa ini? Dari Yosua pasal 6 dan pasal 7. Pelajaran yang bisa kita pelajari adalah hati-hatilah saat mengalami euforia kemenangan besar. Karena biasanya dalam mengalami euforia kemenangan yang besar, kita memiliki 3 kecenderungan yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita menurunkan tingkat kewaspadaan kita. Jadi kalau kita sedang ada dalam euforia kemenangan besar, kita jadi turun tingkat kewaspadaan. Kalau kita perhatikan, ketika akan melawan kota besar yaitu Yeriko, kota yang kuat berkubu kotanya, orang-orang Israel menyiapkan diri secara luar biasa, secara baik. Tingkat kewaspadaan mereka tinggi sekali. Mereka begitu menjaga kekudusan, mereka menjaga hidup mereka untuk menjadi kudus supaya berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau menyertai mereka, dan itu sebabnya mereka menang. Tapi ketika setelah menang melawan Yeriko, mereka ada dalam euforia kemenangan yang besar itu, maka turunlah tingkat kewaspadaan mereka. Salah satu di antara mereka namanya Akhan melepaskan tingkat kewaspadaan yang menurunkan secara drastis tingkat kewaspadaannya, sehingga pada akhirnya dia tidak menjaga kekudusan hidupnya lagi. Dengan berani dia melanggar firman dan dia menyembunyikan barang-barang berharga di bawah tanah. Dan itu Tuhan tahu. Yang lain memang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi kalau saudara ada dalam euforia kemenangan yang besar, jangan turunkan tingkat kewaspadaan. Tetaplah jagai emosi saudara, sehingga saudara tidak terlalu berlebihan dalam euforia kemenangan yang besar. Tetap jagai tingkat kewaspadaan roh yang saudara miliki. Tetap jaga kekudusan. Jangan kendorkan untuk menjaga kekudusan. Hal yang kedua, kecenderungan kedua dalam kalau orang ada dalam euforia kemenangan besar adalah selalu ada orang yang ingin mengambil keuntungan pribadi dalam kemenangan bersama. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, biasanya sebetulnya orang kalau menang itu sebetulnya adalah kebanyakan adalah kemenangan bersama, bukan kemenangan pribadi. Tapi seringkali kita mau mengambil keuntungan secara pribadi dalam kemenangan bersama. Katakanlah contoh misalnya, kalau kita mengadakan KKR, kita bentuk panitia, lalu KKR-nya sukses luar biasa, ada banyak jiwa yang dimenangkan, Tuhan bekerja secara luar biasa dalam KKR tersebut. Semua berjalan dengan bagus, dengan baik dan aman. Wah, kita semua tenggelam dalam euforia kemenangan yang besar. Nah, biasanya ketika panitia berkumpul, masing-masing orang saling berlomba menceritakan tentang jasa-jasa pribadinya dalam menyelenggarakan KKR tersebut. Ujung-ujungnya kita bisa simpulkan mereka mau berkata, untung ada saya. Kalau tidak ada saya, belum tentu KKR-nya sesukses ini. Jadi orang ada-ada saja yang mau mengambil keuntungan pribadi dari kemenangan bersama yang dialaminya. Nah, kita jangan begitu saudara. Saat ada dalam euforia kemenangan besar, kita berhati-hati. Kita tetap jaga tingkat kewaspadaan kita, tetap hidup kudus. Lalu kita jangan mau ambil keuntungan pribadi dari kemenangan bersama. Kecenderungan ketiga dalam euforia kemenangan adalah seringkali kita jadi menganggap remeh lawan yang selanjutnya.
Itulah yang dialami oleh orang Israel. Ketika mereka melawan kota yang besar yaitu Yeriko, mereka mempersiapkan diri dengan sangat sungguh-sungguh. Mereka sangat bergantung kepada Tuhan. Tapi ketika melihat lawannya adalah kota yang sangat kecil, mereka berkata, sudahlah, kita nggak usah susah-susah, ini cuma lawan kecil, berapa orang saja kirim ke sana, kita pasti menang. Mereka tidak mempersiapkan diri seperti ketika melawan kota Yeriko karena menganggap remeh lawan. Lalu karena menganggap remeh lawan, mereka mungkin merasa mereka nggak terlalu perlu mengandalkan Tuhan lagi, karena dengan kekuatan mereka sendiri cuma berapa ribu orang bisa menghantam kota A yang kecil itu. Tapi seharusnya tidak begitu, saudara. Menghadapi musuh yang besar, kita harus mengandalkan Tuhan. Menghadapi musuh yang kecil, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Menghadapi masalah yang besar, kita harus mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika kita menghadapi masalah yang kecil, jangan suruh Tuhan pergi. Tetap Tuhan harus menyertai kita. Baik masalah besar maupun masalah kecil, biarlah Tuhan selalu menyertai kita sehingga kita terus berada dalam jalan kemenangan. Jadi 3 hal ini yang perlu kita ingat kalau kita ada dalam euforia kemenangan yang besar. Jangan turunkan tingkat kewaspadaan kita. Lalu jangan mengambil keuntungan pribadi dalam kemenangan bersama. Lalu yang ketiga, jangan pernah menganggap remeh lawan yang selanjutnya. Kalaupun engkau sudah menang sebelumnya dengan kemenangan yang besar, engkau tetap harus menjaga hidupmu, harus berhati-hati, engkau harus tetap menjaga motivasimu tetap murni, dan engkau harus tetap menjaga kebergantunganmu kepada Tuhan. Jangan pernah lepaskan kebergantunganmu kepada Tuhan, baik masalahnya besar maupun masalahnya kecil. Nah, Alkitab bercerita, setelah mereka kalah melawan kota Ai yang kecil tersebut, mereka jadi sangat tawar hati. Begitulah manusia. Saat mereka menang melawan kota yang besar yaitu Yeriko, mereka berbesar hati. Mereka tenggelam dalam euforia kemenangan yang berlebihan. Mereka menjadi terlalu percaya diri. Mereka jadi tinggi hati. Nah, sekarang ketika kalah melawan kota yang kecil, mereka jadi sangat tawar hati. Kita harus perlu menjaga keseimbangan dalam hidup kita, saudara-saudara. Kalau kita menang besar, jangan terlalu besar hati. Jangan terlalu tinggi hati. Kalau kita menghadapi lawan yang kecil lalu kita kalah, menghadapi kekalahan, kita juga jangan terlalu tawar hati. Jadi kita harus menjaga keseimbangan hati kita, supaya ketika menang kita tidak terlalu besar hati, ketika kalah kita tidak terlalu tawar hati. Nah, bangsa Israel terjebak dalam kemenangan besar, mereka besar hati, tapi ketika mereka kalah, mereka menjadi sangat tawar hati. Nah, ketika seluruh bangsa jadi sangat tawar hati, Yosua sebagai pemimpin jadi panik dan dia berdoa dalam doa perkabungan. Karena seluruh bangsa sudah tawar hati. Nah, kita mencatat ia sujud, ia mengoyakkan pakaiannya, mengoyakkan jubahnya, dan menaburkan debu di atas kepalanya. Biasanya kalau orang menaburkan debu di atas kepalanya, ini tanda perkabungan, saudara-saudara. Dan Alkitab mencatat, ia sujud berdoa terus-menerus sampai petang. Jadi kemungkinan ia sujud berjam-jam lamanya berdoa di sini. Tapi kali ini jawaban Tuhan agak aneh. Jawaban Tuhan berbeda dari waktu-waktu sebelumnya ketika Yosua berdoa. Tuhan malah berkata dalam Yosua pasal 7 ayat yang ke-10, kalau saudara baca, Tuhan berkata kepada Yosua yang sedang khusyuk berdoa, sujud menyembah. Tuhan bilang, bangkitlah, bangun. Mengapa engkau sujud demikian? Mengapa engkau berdoa? Lah, kok orang berdoa disuruh bangkit? Orang berdoa kok ditanya mengapa berdoa? Apa nggak salah Tuhan? Sebetulnya Tuhan ingin berkata, bukan waktunya berdoa. Ini bukan waktunya berdoa. Ini waktunya bertindak. Jangan berdoa saat seharusnya engkau bertindak. Ini bukan waktunya untuk berdoa. Ini waktunya untuk engkau bertindak.
Jadi apa yang kita bisa belajar? Saat segala sesuatu berjalan tidak seperti yang Tuhan firmankan, kan Tuhan berjanji semua musuh akan mereka kalahkan, tapi kok ini merekanya kalah. Jadi tidak seperti Tuhan firmankan. Nah, saat segala sesuatu berjalan tidak seperti yang Tuhan firmankan, jangan buru-buru berdoa. Kenapa gitu? Kok jangan buru-buru berdoa? Iya, lakukan evaluasi dulu. Kita lakukan evaluasi dulu. Tanyakan pertanyaan evaluasi, minimal 2 pertanyaan evaluasi ini harus saudara tanyakan. Yang pertama, saudara harus bertanya, apakah masih ada dosa yang menghambat sehingga Tuhan tidak bisa bekerja? Ketika engkau berdoa, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaan kedua, pertanyaan evaluasi kedua yang harus kita pertanyakan adalah, apakah ada bagian yang seharusnya kita kerjakan tapi belum kita kerjakan? Jadi kita evaluasi. Mengapa kita harus mengevaluasi saat segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang Tuhan firmankan? Karena begini saudara, masalah itu sebetulnya ada 2 kategori. Yang pertama adalah masalah sungguh, yang kedua adalah masalah buatan. Masalah sungguh itu apa? Masalah sungguh adalah masalah yang terjadi bukan karena kesalahan kita. Ini terjadi di luar kontrol kita. Ini terjadi bukan dari dalam kita, tapi dari luar kita, dari sekeliling kita. Contohnya misalnya bencana alam terjadi. Nah, itu di luar kontrol kita. Kalau terjadi gempa, terjadi banjir misalnya, lalu harta kita habis. Itu masalah yang di luar kontrol kita. Masalah sungguh itu namanya. Misalnya terjadi pandemi virus corona akhir-akhir ini. Ada banyak orang Kristen yang mengalami masalah. Nah, itu adalah masalah sungguh. Karena itu masalah yang terjadi di luar kontrol kita, bukan karena kesalahan kita. Kita nggak tahu akan terjadi pandemi. Walaupun saya juga percaya, kalau kita mengikuti tuntunan Roh langkah per langkah, maka kita tetap dipersiapkan oleh Tuhan. Walaupun harus menghadapi pandemi yang sebelumnya kita tidak tahu. Nah, ini adalah masalah sungguh. Masalah yang terjadi bukan karena kesalahan kita. Tetapi ada masalah yang kedua, yaitu masalah buatan. Masalah buatan adalah masalah yang terjadi karena kesalahan kita. Entah karena kebodohan kita, karena kelalaian kita, karena dosa yang kita kerjakan. Nah, kenapa kalau ada segala sesuatu tidak berjalan seperti yang Tuhan firmankan, kita jangan buru-buru berdoa, tapi mengevaluasi dulu. Mengapa perlu evaluasi? Kita perlu mengevaluasi, kita perlu cari tahu apakah ini masalah sungguh atau masalah buatan. Karena kalau kita evaluasi, ternyata masih ada dosa yang menghambat, masih ada pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan, tapi kita tidak mau mengerjakan, maka Tuhan tidak bisa bekerja. Jadi kalau jenis masalahnya adalah masalah buatan, jalan keluarnya bukanlah berdoa. Kalau masalah sungguh, jalan keluarnya berdoa. Tapi kalau masalah buatan, percuma berdoa. Nggak ada gunanya berdoa. Karena Tuhan tidak bisa bekerja. Karena masih ada penghambatnya. Lalu apa yang harus engkau kerjakan? Setelah evaluasi dan ada dosa yang perlu diselesaikan, engkau harus selesaikan dosanya dulu. Engkau harus berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Ya saudara, jadi selesaikan dosanya. Kalau itu adalah kelalaian, engkau harus perbaiki. Kalau itu adalah kebodohan, engkau harus belajar lebih lagi supaya tidak terulang lagi masalahnya. Nah, kalau ada bagian yang harus engkau kerjakan, engkau kerjakan. Itu masalah buatan. Engkau harus melakukan evaluasi dulu. Kalau masalah buatan, percuma berdoa. Tidak ada gunanya berdoa. Engkau harus tuntaskan dulu masalahnya, engkau harus tuntaskan dulu kesalahannya, selesaikan dengan Tuhan. Pokoknya engkau bertobat dulu. Jadi masalah buatan, jalan keluarnya bukanlah berdoa, tapi bertobat. Masalah yang dihadapi oleh Yosua bukanlah masalah sungguh. Ini masalah buatan. Ini bukan karena musuhnya besar dan mereka tidak mampu melawannya. Kalau itu Tuhan bisa kalahkan. Tapi ini masalahnya adalah masalah buatan. Ada seorang yang berdosa. Dan seorang yang berdosa cukup membuat Tuhan tidak bisa terlibat dalam peperangan mereka. Itu sebabnya Tuhan suruh Yosua bangkit. Kenapa berdoa? Bangun, jangan sujud begitu. Ini seharusnya engkau bertindak. Ini saatnya engkau bertindak. Jadi kalau masalah buatan, engkau harus bertindak, bukan berdoa. Engkau harus bertobat, bukan berdoa.
kalau setelah saudara evaluasi semuanya, tidak ada dosa yang menghambat, tidak ada bagian yang belum engkau kerjakan, semua hasilnya hasil evaluasinya adalah oke 100%, barulah kita berdoa. Maka Tuhan akan mendengar kita. Kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dengan secara ajaib, menyelesaikan semua masalahnya, sehingga kita bisa penuh dengan kemenangan dan sukacita. Tapi kalaupun itu masalah buatan, saya percaya kita bertobat. Setelah itu kita berdoa, setelah kita selesaikan semua permasalahan yang ada, semua penghambat yang ada, lalu kita berdoa, maka Tuhan juga akan bekerja. Karena ketika Yosua menyelesaikan semua dosanya, akan dihukum, sehingga dosanya tidak ada lagi, dosanya dibersihkan dari seluruh umat, maka Tuhan bisa kembali bekerja dalam kehidupan umat. Dan mereka tidak kalah, mereka selalu menang dalam peperangan ketika tidak ada dosa yang menghambat, ketika tidak ada bagian yang belum mereka kerjakan. Kalaupun masalah buatan dan saudara bertobat, saudara datang kepada Tuhan, sujud menyembah Dia dalam pertobatan, dalam hati yang penuh dengan pertobatan, saya percaya Tuhan juga bisa bekerja memberikan engkau kemenangan kembali. Apa yang dulu kalah diubahkan Tuhan menjadi kemenangan bagi saudara. Saudara, saya percaya Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Dan saya harap saudara juga percaya. Cuma permasalahannya adalah seringkali bukannya Tuhan tidak mendengar doa, bukannya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau, tetapi yang menjadi penghambat antara engkau dan Allah adalah dosa menghambat, sehingga Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan. Ayo kita selesaikan semua dosa yang masih menghambat, semua dosa yang masih tersembunyi. Buka itu, bawa itu kepada Tuhan, dan minta pengampunan dosa kepada Tuhan, minta disucikan kembali oleh kuasa darah Yesus. Maka saya percaya Tuhan akan bekerja kembali dalam kehidupan saudara. Bagi saudara yang punya masalah sungguh, datang kepada Tuhan, berdoa. Itu jalan keluarnya adalah berdoa. Percaya Tuhan bisa menyelesaikan semua masalahmu, karena Tuhan masih bekerja. Saya percaya Tuhan masih bekerja. Saya berdoa hari ini kita semua percaya Tuhan masih bekerja. Saya Pendeta Sony Sakaria, program Tuhan masih bekerja. God bless you all. Jangan lupa untuk like videonya, share ke teman-teman, dan berikan komentar, kesaksian, atau pertanyaan di kolom komen atau di hotline chat kami. Bagi yang belum berlangganan channel ini, langsung subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya selalu dapat notifikasi setiap kali ada video yang di-upload. Bagi yang ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja dan berlangganan Royal Daily Bread, di mana saudara akan dikirimkan pesan firman sebelum jam 6 pagi dan video suara iman di sore atau malam hari ke WA saudara, silakan langsung hubungi hotline chat kami dengan mengetik ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja atau ingin berlangganan Royal Daily Bread. Percayalah Tuhan masih bekerja.